Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari mahasiswa dan mahasiswi Stainias Prodi Manajemen Dakwah. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang dimana mendapat tugas dari dosen pengampu Muallimah Robiah MPD yang bermata kuliah institusi agama. Di sini kami mempresentasikan yang berjudul Kepemimpinan Para Nabi. Baik, yang pertama di sini kami menjelaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum itu kita harus masuk dulu dalam biografi Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau dilahirkan di Mekah dari seorang wanita bernama Aminah binti Wahab dan seorang pemuda Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Muhammad dilahirkan pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April tahun 5571 Masehi yang dikenal dengan tahun gajah. Nah, di sini Nabi Muhammad ikut untuk pertama kali dalam kafilah dagang ke Syria atau Syam dalam usia 12 tahun dan kafilah itu dipimpin oleh Abu Thalib. Nah, dalam perjalanan ini di Bushra sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Burairah. Nah, pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan bahwa pendeta itu menasihatkan Abu Thalib jangan terlalu jauh memasuki daerah Syria sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda tersebut akan berbuat jahat kepadanya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini cara berpikir Nabi Muhammad SAW yang lurus terlahir dari cara pandangnya yang juga lurus terhadap hidup dan kehidupan ini. Nah, cara berpikir yang lurus tadi menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima semua pihak. Nah, terus adanya cara berpikir Nabi Muhammad SAW tersebut yang menjadi prinsip kepemimpinannya antara lain yang pertama, beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luar lainnya. Nah, di sini kita sudah tahu keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah gambaran jelas kemampuan Muhammad SAW dalam melihat fungsi. Nah, selanjutnya beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Nah, di sini tidak ada perkataan, perbuatan, bahkan diamnya seorang Nabi Muhammad yang menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Nah, pilihan terhadap contohnya pilihan terhadap kurma, madu, susu kambing dan air putih sebagai makanan yang bermanfaat untuk tubuh adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana sukanya Muhammad terhadap orang yang bekerja keras dan memberikan manfaat terhadap orang banyak, dan kebencian beliau terhadap orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain adalah contoh yang lain. Nah, di sini juga beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Nah, ketika ada yang bertanya kepadanya, mana yang harus dipilih, apakah menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan sholat, maka beliau menyuruh untuk membatalkan sholat dan menyelamatkan anak yang sedang menghadapi bahaya. Nah, selanjutnya juga beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, contohnya ketika datang wahyu untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW baru berangkat ke Madinah setelah semua kaum muslimin Makkah berangkat terlebih dahulu. Nah, padahal saat itu beliau terancam akan dibunuh, namun tetap mengutamakan keselamatan umatnya. Baik, selanjutnya juga beliau memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Nah, menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dan tidak menyisakan untuknya dan keluarganya, kecuali rumah yang menempel di samping masjid, 1-2 potong pakaian, dan beberapa butir kurma atau sepotong roti kering untuk sarapan. Nah, sampai-sampai tidurnya juga hanya di atas pelepah kurma. Nah, beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Nah, para nabi dan rasul adalah orang-orang yang terpilih sekaligus contoh teladan bagi kita. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat itu lebih utama daripada kenikmatan dunia dengan seluruh isinya ini.
Nah, mengenai kepemimpinan Rasulullah itu, bahwa teladan kepemimpinan itu sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah SAW, karena ia adalah pemimpin yang holistik, ekiptit dan prophet. Nah, holistik karena beliau adalah pemimpin yang mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya self development atau tatanan masyarakat yang akur, sistem pendidikan yang bermoral dan mencerahkan. Dan kepemimpinannya ekiptit karena beliau adalah seorang pemimpin yang diterima dan diakui oleh semua masyarakatnya. Dan bahkan kepemimpinan beliau masih diterima sampai saat sekarang ini. Kepemimpinannya proven atau penuh bukti, tidak hanya berjanji, dan sudah terbukti sejak lebih dari 15 abad yang lalu hingga sekarang masih relevan diterapkan. Nah, baik, itulah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Sultan Nasir Harefa. Kepada saudara kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami tentang kepemimpinan para nabi. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sistem pendidikan holistik. Perhatian Rasulullah SAW terhadap pendidikan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan dunia pendidikan dan mendorong umat untuk terus belajar, dan beliau juga membuat beberapa kebijakan yang berpihak kepada pendidikan umat. Misalnya, ketika kaum muslim berhasil menawan kaum musyrik dalam perang Badar, beliau membuat kebijakan bahwa tawanan tersebut dapat bebas kalau mereka membayar tembusan atau mengajar baca tulis kepada warga Madinah. Dan esensi dari pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik harus mempunyai beberapa kebaikan. Antara lain, yang pertama adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepada sebuah atau semua aspek dari pikiran, ruh, dan diri seseorang. Dan yang kedua adalah sebuah sistem pendidikan dinilai berdasarkan universalitasnya, kelengkapannya, dan kualitas dari murid-muridnya. Murid-murid Rasulullah SAW ini siap untuk menyampaikan risalahnya ke seluruh dunia. Risalah yang mereka sampaikan karena bersifat universal dan valid untuk segala zaman dan ruang, mudah diterima oleh orang-orang dari berbagai ras, agama yang berbeda-beda, dan berbagai tingkatan intelektual dan dari berbagai usia. Dan yang ketiga adalah sebuah sistem pendidikan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mengubah murid-muridnya. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin sosial politik. Keunikan politik Nabi Muhammad SAW di zamannya. Sebagai kepala pemerintah, Nabi Muhammad SAW menggabungkan kepemimpinan politik dan militer. Kemampuan menggabungkan kecemerlangan kepemimpinan politik dan militer ini sangat langka ditemukan di antara pemimpin-pemimpin besar dunia. Dan kebijakan sosial politik Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Yang pertama adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Tak lama setelah menetap di Madinah, Rasulullah SAW membangun atau mempersaudarakan antara Muslim, khususnya antara kaum Muhajirin dengan Ansar. Mereka menjadi sangat dekat satu sama lain. Salah satu contoh persaudaraan adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Al-Rabi. Konstitusi Madinah. Langkah politik berikutnya yang beliau lakukan adalah membuat kesepakatan antara berbagai faksi yang ada di Madinah. Kesepakatan itu dikenal dengan Asyafiyal Madinah, atau dalam istilah modern disebut dengan Piagam Madinah. Maka untuk pertama kalinya dilahirkan makna watan, atau dengan tanah air atau negara. Di dalam watan ini semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di bawah suatu undang-undang nasional yang menetapkan hak dan kewajiban mereka tanpa memandang asal-usul kebangsaan dan akidah. Dan yang bagian B adalah kunci kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah akhlak Rasul terpuji tanpa celah.
Yang kedua, karakter Rasulullah SAW ini yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat tinggi. Dan yang ketiga adalah sistem dakwah Nabi Muhammad SAW ini menggunakan metode himbauan atau hikmah dan kebijaksanaan. Yang keempat, tujuan perjuangan Nabi untuk kebenaran dan keadilan dan menghancurkan yang batil dan tanpa pamrih. Dan yang kelima adalah prinsip persamaan. Keenam, prinsip kebersamaan. Ketujuh, mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikut. Kedelapan, memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta mendelegasikan wewenang. Dan yang kesembilan adalah tipe kepemimpinannya karismatis dan demokratis. Baik, itulah tadinya hasil presentasi kami yang berjudul Kepemimpinan Para Nabi, dan kepada dosen pengampu Mualimah Robiah MPD kami mengucapkan terima kasih. Jika ada salah dalam menyampaikan makalah, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada kita semua kami memohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.